Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaisara Fani Azuhari bersama rekan saya Perkenalkan nama saya Melta Anindya Indriawati. di SMP Negeri 6 Surabaya. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Reduksi Pencemaran Udara dan Pembangkit Listrik Hasil Pembakaran Tempurung Kelapa. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Dengan bertambahnya produksi kelapa, secara otomatis limbah tempurung kelapa akan semakin banyak. Sebagian besar tempurung kelapa dimanfaatkan untuk kerajinan, pembuatan arang, dan biobriket. Pembuatan arang dan biobriket ini menghasilkan emisi karbon monoksida dan sulfur dioksida yang tinggi, di mana dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitar, sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pembuatan arang dan biobriket menghasilkan emisi karbon monoksida dan sulfur dioksida yang tinggi. Pembakaran tempurung kelapa menghasilkan energi panas yang cukup besar. Konsumsi listrik di Indonesia mencapai 1.109 kWh per kapita pada kuartal 3 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis pengaruh massa adsorben karbon aktif ampas tebu terhadap emisi CO dan SO2 yang dihasilkan. Yang kedua, menganalisis selama pemakaian kompor terhadap emisi CO dan SO2 yang dihasilkan. Yang ketiga, menganalisis energi listrik yang dihasilkan dari pembakaran tempurung kelapa terhadap lama pemakaian kompor. Metode penelitian. Komponen alat pembakar tempurung kelapa jenis bahan dari plat galvanis, tebal bahan 1,2 mm, rangka penyangga besi halau, ayakan ukuran 100 mes. Komponen-komponen penyusun tungku, nomor 1 ruang bakar sebagai tempat pembakaran tempurung kelapa, nomor 2 ruang abu sebagai tempat untuk menampung abu hasil pembakaran tempurung kelapa, nomor 3 ruang udara, nomor 4 lubang pengarah panas, nomor 5 ruang penangkap emisi, nomor 6 cerobong asap, nomor 7 keranjang adsorben, dan nomor 8 rangka kompor. Alat pembakar tempurung kelapa ini didesain dengan mengacu pada SNI 7498 2008 tentang kompor briket batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 Tahun 2006 sebagai pedoman pembuatan dan pemanfaatan briket batubara serta bahan bakar padat berbasis batubara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 20 Juli 2022 di SMP Negeri 6 Surabaya dan di Laboratorium Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Tata cara pengumpulan data dan validasi. Pengujian ini melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama, pengambilan data kandungan gas CO dan SO2 pada asap hasil pembakaran sebelum dan setelah menggunakan adsorben. Berikut adalah cara pembuatan adsorbennya. Pertama, pemilihan ampas tebu seberat 5 kg. Selanjutnya, di oven pada suhu 105 derajat selama 8 jam. Hal ini bertujuan untuk kadar air ampas tebu tersebut bisa hilang. Lalu proses penghancuran ampas tebu menjadi serpian kecil dengan cara diremas-remas menggunakan tangan, lalu dimasukkan ke dalam crucible. Setelah itu difurnis pada suhu 500 derajat selama 30 menit agar ampas menjadi bubuk karbon kasar. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Lalu tunggu hingga dingin dan lakukan penumbukan hingga halus pada mortal. Lakukan pengayakan dengan saringan ukuran 100 mes, setelah itu dimasukkan ke dalam filter bag atau kantong nilon ukuran 40 mes dan diletakkan di dalam cerobong asap tunggu pembakaran. Pengujian dengan tungku pembakaran sebelum dan sesudah pemberian absorben dengan alat ukur direct reading multigas detector untuk mengetahui kandungan CO dan SO2-nya. Setelah itu pencatatan hasil pengukuran. Tahapan yang kedua, korelasi antara panas yang dihasilkan oleh pembakaran terhadap energi listrik yang dihasilkan oleh peltier sebagai generator. Berikut adalah proses pengujian pembangkit listrik menggunakan panas hasil pembakaran. Setting suhu blower pada derajat tertentu. Paparkan panas pada permukaan satu peltier. Lakukan pengukuran panas pada permukaan peltier menggunakan termogan. Ukur tegangan yang dihasilkan dari satu peltier. Lakukan pencatatan hasil pengukuran. Pengujian dengan 8 peltier secara langsung yang dirangkai seri dengan panas yang berasal dari tungku pembakaran, lalu lakukan pencatatan hasil pengukuran dan melakukan analisa. Cara kerja komponen alat pembakar. Yang pertama, terdapat ruang bakar untuk pembakaran tempurung kelapa dan di sekeliling ruang terbakar tersebut diberi lubang sebesar 1 cm agar udara dapat masuk ke dalam ruang bakar. Yang nomor 2, ruang abu diperuntukkan untuk menampung abu hasil pembakaran. Nomor 3, ruang udara ini berfungsi sebagai ruang pengalir udara yang didapatkan melalui lubang udara dari ruang abu. Nomor 4, ruang penangkap emisi dan lubang mengarah panas yaitu sebagai tempat untuk menahan emisi hasil pembakaran tempurung kelapa. Yang nomor 5, dimensi keranjang adsorben memperhatikan beberapa hal, yakni dimensi dalam cerobong dan juga dimensi dari massa jenis adsorben itu sendiri.
Yang nomor 6, rangka kompor digunakan sebagai penyeimbang kompor dan juga agar kompor mudah dipindahkan, karena rangka kompor juga dapat difungsikan sebagai pegangan. Yang nomor 7, peltier digunakan untuk mengkonversi panas hasil pembakaran energi listrik yang kemudian disimpan di dalam aki. Hasil pengujian kandungan gas CO dan SO2 hasil pembakaran. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan didapatkan terdapat penurunan kandungan CO dan SO2 tersebut berbanding lurus dengan masa adsorben yang diberikan. Sebagai contoh, dalam mengukur kandungan kadar emisi gas CO, lama pemakaian kompor selama 5 menit, tanpa adsorben hasilnya 2000, menggunakan adsorben seberat 5 gram berkurang menjadi 1796, lalu menggunakan adsorben seberat 10 gram berkurang lagi menjadi 1402 dan menggunakan adsorben 15 gram menjadi 954. Lalu persentase penurunan kandungan CO dalam persen menggunakan adsorben yaitu 5 gram sebesar 10,2%. Angka ini dihasilkan dari 2000 dikurangi 1796 dibagi 2000 lalu dikalikan 100%. Sama juga dengan persentase angka yang didapatkan dari adsorben 10 gram, yaitu 29,9%. Angka ini didapatkan dari 2000 dikurangi 1402 dibagi 2000 dan dikalikan 100%. Menggunakan adsorben 15 gram, yaitu 2000 dikurangi 954 dibagi 2000 lalu dikalikan 100% mendapatkan angka 52,3%. Lalu pengujian pembangkit energi listrik. Tahapan ini untuk mengetahui kapasitas energi listrik yang dihasilkan pada peltier di setiap generator terhadap panas yang diserap. Pada pengujian pertama didapatkan data suhu sebesar 35 derajat Celcius dengan tegangan sebesar 004,3 meter volt. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan tegangan maksimal dari 8 peltier yang disusun seri yaitu 8,29 volt dan arus 0,80 ampere pada suhu 62 derajat Celcius. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama dengan desain dan implementasi tungku pembakaran yang sudah sesuai dengan SNI 7498/2008 tentang kompor briket batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 Tahun 2006 sebagai pedoman pembuatan dan pemanfaatan briket, didapatkan pembakaran yang optimal sehingga tempurung kelapa dapat terbakar dengan sempurna. Yang nomor 2, penggunaan adsorben karbon yang berasal dari ampas tebu mampu menurunkan kandungan CO dan SO2 dalam gas buang hasil pembakaran. Dengan penggunaan massa adsorben yang berbeda, didapatkan hasil reduksi yang berbeda pula. Nomor 3, besarnya temperatur suhu yang dihasilkan oleh pembakaran berbanding lurus dengan energi listrik yang dihasilkan. Dengan merangkai 8 peltier secara seri tadi, didapatkan tegangan 8,29 volt dan arus 0,80 ampere pada suhu 62 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.